Nah, udah nyampe di pedesaannya. Wah, bagus ini guys. Bagus ini tempatnya. Tapi kayaknya nggak ada restoran atau gimana gitu, nggak ada di sini. Ini lihat nih, gang-gangnya itu sempit banget ya. Tapi estetik tuh. Rumah ini juga estetik banget ini. Nggak tahu sih ada penghuninya apa enggak ya. Jangan terlalu ribut lah kalau di sini. Aku ada cerita ya. Orang Jepang ada yang meninggal, tapi tetangganya nggak tahu. Karena introvert itu. Tetangganya itu baru tahu ketika aroma dari mayatnya itu kecium gitu. Kalau di Indonesia kawan-kawannya, ini udah banyak banget nih di sini. Di sini nih, mamang-mamang yang lagi nongkrong, orang yang lagi jualan gorengan, apalagi sekarang bulan puasa pasti banyak nih yang di sini tuh jualan takjil. Halo kawan-kawan, dengan aku Faisal. Kali ini bakalan ngajak kalian ngabuburit online lagi, jalan-jalan online lagi. Mungkin yang udah tahu channel ini bakalan jalan-jalan kemana. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan karena ini juga di bulan puasa, nikmati video ini tanpa ada kopi dan tanpa ada jajanan. Dan cari tempat duduk yang nyaman, nikmati video ini. Gasken. Karena ini udah mulai dingin, harus pakai sarung tangan. Ini juga episode kedua dari video yang kemarin. Video yang episode pertama kan saya beli takjil tuh, takjil. Silahkan tonton video ini di sini atau di sini, nggak tahu ya. Karena ternyata ada tempat takjil yang memang enak banget menurut saya. Enak banget. Bakal ngajak kalian jalan-jalan online di sekitaran sini. Dan ya sekarang udah di hari ke-8 atau 9. Kayaknya 9 ya puasa. Alhamdulillah lancar sih untuk selama ini. Alhamdulillah juga di perusahaan aku itu ngizinin banget karyawannya itu buat puasa, asalkan ya tetap semangat dan jangan sampai puasa itu mengganggu aktivitas pekerjaan. Bosku sih nggak masalah karena hal itu ya. Cuman kalau memang pekerjaannya itu sangat berat ya, dan realita kerja di budidaya kerang itu memang berat, apalagi di laut ya. Alhamdulillahnya aku tuh kerja di dalam di pabrik, jadi nggak terlalu berat, jadi bisalah ngelakuin puasa. Kalau teman-teman yang kerja di laut emang itu udah berat banget. Kalau memang nggak bisa buat puasa ya udah nggak puasa, tapi bakalan diganti di lain hari gitu. Wah, udah mulai dingin ini serius. Gimana nih aktivitas kalian? Gimana nih puasa kalian? Lancar-lancar kan? Jangan mokel. Soalnya ya, kalau udah mokel satu kali aja udah mokel, itu bakalan ketergantungan. Serius. Itu bakalan ketergantungan. Karena kalau udah mokel sekali, bakalan terus mokel terus gitu. Ya nggak tahu juga sih, cuman menurut pengalaman pribadi. Karena pernah melakukannya dulu. Jangan ditiru ya. Ini yang saya suka. Jalannya nanjak. Membuat saya capek. Dan jangan sampai mokel. Wadidaw. Ntar ini bakalan nemu jembatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Karena hamba sekarang lagi mencari nafkah dan sedang berpuasa. Makanya buat teman-teman, like, komen, dan subscribe. Dan ini awet banget, tanjakannya awet. Saya akan menamakan nama tanjakan ini dengan nama Tanjakan Cinta. Anjay. Daripada memaksakan diri, mending jalan kaki. Bakal nyampe juga kok. Astagfirullahaladzim. Pada saat puasa juga nggak boleh terlalu capek ya. Astagfirullah. Ini tinggal 3 jam lagi terus nih. Masih lama. Kuatkanlah hamba ya Allah. Oke, alhamdulillah. Udah bisa naik sepeda lagi. Ya Allah. Jembatannya dari sini udah kelihatan nih. Bagus sih jembatannya ya.
masih ada mobil berlalu lalang juga. Dan ini tuh pelosok ya, pelosok, dan di sini tuh masih ada jembatan canggih banget ini. Canggih dalam artian modern lah, nggak pakai kayu. Wah, tadi capek banget serius. Aku bakalan jalan-jalan ke beberapa desa di sini. Aku penasaran sih. Soalnya tiap bulan itu lewatin tempat ini tapi pakai kapal. Tuh dari laut ini nyebrang pakai kapal. Kapalnya bosku ya. Masya Allah kerennya. Wah, keren banget. Beuh, gila. Gila ini kawan-kawan, keren banget. Masya Allah. Di sini ngopi kayaknya enak. Di sini kalau jualan cilok ada yang beli nggak ya? Tuh bakalan ngajak kalian ke sana tuh. Tuh kelihatan nggak? Tuh desanya tuh. Bagus banget kan dari sini. View-nya juga keren. Pantai yang sebelah sini juga bagus banget nih. Airnya juga bagus. Biru gitu ya. Dan ini jembatannya tuh. Ntar ini bakalan lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan panjang ini. Nggak tahu ini berapa meter ini. Cuman ini panjang banget ini. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Ngeri juga ini serius. Ngeri juga. Ngeri banget nih, serius. Wah. Ini kan kategori jembatan yang canggih ya teman-teman ya. Nggak pakai kayu gitu maksudnya. Karena di sini juga ada beberapa desa penting mungkin ya. Ini lumayan jauh loh dari tempat tinggalku. Seperti yang aku bilang tadi, sangat ribet sekali ya kalau misalnya aku beli motor. Dikarenakan aku juga nggak bakalan lama di sini ya. Cuman 3 tahun. Makanya kenapa harus beli motor gitu. Mending sepeda aja gitu kan. Apalagi kalau motor di Jepang, itu kalau mau simple ya, itu yang 50 cc. Itu pun cuma dipakai di pedesaan doang. Kalau dipakai di jalan tol itu nggak boleh yang 50 cc. Serius ini kok ngeri ya? Kalau gimana-gimana ini ngeri juga sih. Wah, percaya sama Tuhan. Ini nama desanya aku juga kurang paham ya. Ada suara orang tadi di sini. Ada aroma-aroma orang yang lagi barbekyuan ya. Serius ada suara orang di sini guys. Siapa ya? Wah, nanjak lagi. Ya Allah, nggak tahu orang puasa apa. Kalau yang pakai mobil pick up itu ya rata-rata mereka itu ya antara pertanian atau enggak orang yang memang nelayan ya. Alhamdulillah bisa naik sepeda tadi tuh. Nggak dikasih ampun, nanjak terus. Ini pulangnya nanti gimana ini? Sekarang udah nurun soalnya nih. Allahu Akbar jalannya. Gimana nanti aku pulangnya ya? Ya udahlah, jalani saja. Tapi jalannya emang bagus sih. Bagus banget ini. Beuh. Aku pernah kesini cuman pakai bus dulu ya. Wah, udah mulai kelihatan Peps bagusnya ini nih. Kayaknya lewat mana ya? Coba kita melipir ke sini guys. Ini serius aku nggak tahu ini jalannya, ini jalan kemana. Cuman kayaknya benar ini. Kalau ke desa yang itu jalannya yang ini. Ini ya VOV kalau kalian itu tinggal di pelosok pinggir pantai. VOV-nya memang seperti ini. Makanya buat kalian yang mau ke Jepang, biar nggak nyesel nih. Dibilang nyesel sih nggak juga sih kalau aku. Kalau nggak kecewa lah gitu ya. Kalian sebelum interview itu harus tanya dulu letak tempat perusahaan kalian itu di mana gitu. Apakah di pelosok, apakah di kota, apakah di setengah kota, di setengah pelosok gitu kan. Biar nggak nyesel ujung-ujungnya. Soalnya
sesuai dengan apa yang aku alami dulu. Aku dulu tuh yang penting ke Jepang, nggak mikirin tempat tinggal. Tapi setelah dibuang di tempat yang memang sangat-sangat terpencil ini, ya Tuhan, aku tuh jiwa travelingnya kan emang kuat banget ya. Tapi tiba-tiba ditaruh di tempat seperti ini, kaget. Cuman positifnya kalian bakalan lebih hemat daripada teman-teman yang di kota. Ada plus minus lah sebenarnya ya. Nah, udah nyampe di pedesaannya. Wah, bagus ini guys. Bagus ini tempatnya. Tapi kayaknya nggak ada restoran atau gimana gitu, nggak ada di sini. Nggak ada kios juga kayaknya ya. Bagus banget. Banyak rumah kosong tapi nih. Udah kelihatan sih rumah-rumah kosong tuh banyak di sini. Jangan sampai aku dikira maling ya sama orang sini. Tunggu bentar Bapak. Wah, ada kapal perang juga ya di sini. Ada kapal tentara guys. Apakah ini kapal tentara? Oh bukan. Ini kapal ini. Kapal yang nangkap ikan teri nih. Tuh. Oh. Gas yuk jalan-jalan. Nah ginilah POV-nya kawan-kawan. Man bagus gitu, bagus ini. Minusnya tuh nggak ada cewek di sini ya guys ya. Nggak ada cewek buat cuci mata. Di sini tuh buat kalian yang memang suka ketenangan, kedamaian, hening, senja, alam. Di sini cocok banget. Aku kadang-kadang sedih sih lihat-lihat seperti ini tuh. Mungkin ya 25 tahun yang lalu di sini tuh banyak anak-anak. Faktanya di desa sebelah kan ada SD, otomatis di sekitaran sini kan ada anak-anak. Tapi karena populasi Jepang udah merosot, mereka pada pindah deh. Aku bakal ngajak kalian ke dermaga ya. Ntar bakalan ngajak kalian masuk juga ke perkampungannya. Nah itu dia nih jembatan yang tadi. Jembatan yang tadi aku lewatin tuh. Sekarang aku di bawah. Rumah orang Jepang tuh keren-keren ya. Udah anti gempa. Desainnya juga bagus. Tapi nggak ada yang huni. Cuaks. Sayang sekali ya. Jiwa ini nggak ada orang yang jarah juga ya. Rumah-rumah kosong kan biasa ada orang yang jarah gitu ya. Masya Allah cantiknya. Ini tempat mancing, ini spot pancing, ini keren sih. Nah tadi kan aku bilang aku tuh sering kesini. Nah lewat ini, lewat apa? Lewat jalur ini, jalur laut ini. Jadi perusahaan aku tuh sebelah sana gitu. Nah dan tujuan kita tuh biasanya ke sana sama bos. Gitu ya kawan-kawan ya. Ini dermaganya tuh. Sini kok nggak ada yang mancing gitu. Kalau di tempatku ya, nama tempatku yang terkenal buat mancing kan di Ketapang ya namanya. Pantai Ketapang namanya di Lombok ya. Di situ kalau ada yang tempat-tempat yang seperti ini, itu udah banyak banget orang yang mancing. Nah, Bang Sentot Brekel kan suka mancing tuh. Nah, nih Bang, tempat yang rekomendasi ini. Ini bagus banget ini. Kayaknya kalau mancing di sini tuh sahdu banget di sini. Tuh. Desanya itu keren sih, keren. Sebenarnya buat ke Jepang untuk kerja itu mudah ya teman-temannya dengan visa magang ataupun TG. Tapi minusnya teman-teman itu nggak sabaran buat ke Jepangnya. Pengen cepet-cepet aja tanpa belajar gitu kan. Ke Jepang itu harus belajar. Beda dengan Taiwan. Kalau Taiwan itu belajar bahasanya sekedarnya doang. Kayak sepupuku kemarin dia ke Taiwan belajar bahasa sekedar doang. Dan biayanya itu mahal banget, itu sampai 80, 90, dan gaji pun dipotong tiap bulannya itu. Sampai sampai 1 tahun di Taiwan gajinya tuh dipotong terus. Kalau di Jepang tuh enggak ya.
biaya ke Jepang itu antar 35 minimal 35 nyampe nyampe 40 juga. Dan ke Jepang itu nggak sesulit itu ya. Aku ngomong seperti ini tuh bukan karena aku udah di Jepang ataupun gimana ya, tapi pengalaman dari teman-temanku juga, mereka ke Jepang dengan modalkan sabar dan terus ngikutin interview pasti bakalan kepilih gitu loh. Karena untuk loker di Jepang itu nggak ada habisnya. Banyak teman-teman yang DM saya, info loker Jepang itu terlalu banyak lokernya ya. Buat teman-teman yang mau kerja di Jepang itu, loker itu banyak di sini, banyak banget. Makanya ke Jepang harus belajar bahasa Jepang dulu, karena kalau nggak belajar bahasa Jepang tuh susah gitu. Kalau teman-teman menanyakan loker ada atau enggaknya, banyak banget loker, terlalu banyak malahan. Karena orang Jepang itu jarang atau peminat buat kerja kayak kaigo, kayak pertanian, pabrik, terus kelautan. Itu jarang orang yang minat orang Jepangnya ya. Makanya pemerintah Jepang itu membutuhkan orang asing seperti aku ini, seperti kalian juga yang mau kabur aja dulu gitu loh. Jadi jangan tanyakan ada loker apa enggak, jawabannya itu banyak ya. Jawabannya itu terlalu banyak. Cuman apakah kalian mau berproses? Itu doang. Kalau kalian mau berproses, otomatis kalian itu harus siap dengan kesabaran. Makanya ya, ke Jepang itu bukan hanya soal ada loker atau enggaknya, tapi kalian itu mau berproses enggak gitu. Mau diajak sabar dulu enggak gitu. Meskipun desanya seperti ini, halte itu masih tetap ada ya, dan ini bagus banget haltenya. Oke, bagus banget. Dan sekarang udah jam 4 lebih ya, mau jam 5 ya, bentar lagi jam 5 tuh. Haltenya bagus banget tuh. Oke, mulai sekarang ini saya tekankan sama kalian semua, Jepang itu memiliki lowongan kerjaan yang banyak banget. Jangan tanya ada loker apa enggak, jawabannya banyak. Cuman kembali lagi, kalian mau berproses apa enggaknya gitu. Aku sih sebenarnya menyarankan banget negara Jepang sebagai tempat merantau lah ya. Karena kalau misalnya nggak ada kerjaan di Indonesia, ya udah keluar negeri aja gitu. Merantau juga bukan hanya sekedar cari duit ya teman-teman ya, tapi merantau itu tempat dimana kita itu belajar gimana kerasnya hidup gitu. Karena kalau mau belajar kerasnya hidup, belajarlah merantau. Karena faktanya ya, anak-anak perantau itu ya kuat gitu loh. Masak sendiri, ngurus hidup sendiri. Ketika sakit dan memang harus masak gitu ya. Makanya ya, 95% dari hidupku itu berubah ketika ke Jepang. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang udah dilewati juga, dan banyak cerita yang pernah dilakukan juga gitu. Pokoknya merantau itu the best lah. Ngelihat ada apakah di sini guys. Ada tempat ibadah lagi ya. Andaikan di Jepang itu tiap desa ada masjid. Kita kemana ini guys lebih baiknya? Wah, ini lihat nih, gang-gangnya itu sempit banget ya, tapi estetik tuh. Rumah ini juga estetik banget ini. Nggak tahu sih ada penghuninya apa enggak ya. Jangan terlalu ribut lah kalau di sini. Tempatnya bagus banget. Ini cocok banget buat wisata masa tua ini. Tapi harus sama tetangga juga gitu. Di sini nggak ada sistem tetangga-tetanggaan. Kadang-kadang ya, meskipun kalian itu punya tetangga, orang di sini tuh kadang-kadang nggak saling kenal. Wow, bibirku sudah mulai mengering. Jadi jangan berharap ya kalau kalian itu saling sapa sama tetangga, itu jarang banget di sini guys. Tuh,
Wah, ini estetik banget rumahnya coy. Tamannya estetik coy. Ini kalau malam ini angker, ini serius. Angker ini kalau malam. Astagfirullah, nggak ada jalan lagi. Wah. Apakah di sini ada sistem gotong royong juga aku kurang tahu. Aku ada cerita ya. Orang Jepang ada yang meninggal, tapi tetangganya nggak tahu. Karena introvert itu. Tetangganya itu baru tahu ketika aroma dari mayatnya itu kecium gitu. Saking introvert dan nggak ada namanya istilah tetangga itu loh. Wah. Ini gang cantik-cantik banget ya. Loh. Kalau di Indonesia kawan-kawannya, ini udah banyak banget nih di sini. Di sini nih, mamang-mamang yang lagi nongkrong, orang yang lagi jualan gorengan, apalagi sekarang bulan puasa pasti banyak nih yang di sini tuh jualan takjil, full melipir. Kalian nggak usah khawatir ya, meskipun aku sendiri tuh nggak ada orang jahat kok di sini. Malahan aku kok yang dikira orang jahat. Jangan sampai jalan buntu. Jalan buntu guys. Rumah kosong guys. Kalau kayak gini caranya, mending aku ke jalan raya aja. Karena ujung-ujungnya aku nemu jalan buntu terus. Jalan ke rumah orang. Bahaya ntar ya. Ntar aku dikirain maling. Yang repot aku gitu. Kalau orang Indonesia ditaruh di sini 50 aja ya, pasti bakalan rame banget. Pasti ada yang jualan takjil di sini. Aku nggak perlu repot-repot lah gitu. Ada mise bukan? Aku nggak mau terjebak lagi masuk ke ini, ke lorong-lorong kecil. Ujung-ujungnya itu ke rumah orang soalnya. Nggak ada ya istilahnya di sini tuh tetangga-tetanggaan tuh nggak ada ya. Sistem tetanggaan itu nggak ada. Dan di sini tuh nggak ada istilahnya kayak toa-toa gitu kan. Kayak kalau kita kan di Indonesia kan, kalau misalnya nih udah lebaran gitu, pasti banyak banget yang kayak anak-anak yang bangunin sahur. Di sini ya kalau kita bangunin sahur orang, ujung-ujungnya bakalan ditindak sama polisi. Kayaknya bakalan balik dulu ya. Ini rumah orang nih, baru aja ngomongin langsung nemu rumah kosong. Bakalan balik dulu kayaknya guys. Soalnya ini udah mau jam 5 ini. Nanti telat bukanya. Tolong juga ya buat teman-temannya selalu kasih aku masukan di channel ini, biar channel ini ke-improve lah gitu ya. Dari kualitas apa lah gitu ya, dari apakah suaranya bagus, apakah pengambilan gambarnya bagus. Komentar ya teman-temannya, nggak apa-apa, kritik nggak apa-apa. Karena aku tuh tipe orang yang suka dikritik, nggak seperti ada beberapa oknum yang kalau misalnya dikritik itu nyuruh orang klarifikasi gitu. Wah, soalnya katanya suka dikritik, malah nyuruh orang klarifikasi, cuaks. Jalannya nih mantap sekali, ini kayak sirkuit guys. Wah, ini Marc Marquez sama Rossi ini balapan di sini senang nih. Wah, ini bagus nih, bagus nih. Belum nemu tanjakan yang berarti nih, masih aman. Janganlah bayar-bayar terus ya kawan-kawannya. Rakyat juga sengsara. Kalau ini bayar, itu bayar. Ini bayar, itu bayar. Apa gunanya pajak? Kalau semuanya bayar, Bapak. Aduh, kunaon atuh. Kenapa pemerintah bikin jalan sebagus ini ya? Padahal orang yang make sedikit gitu.
Mungkin pemerintah Jepang terlalu mementingkan rakyatnya, Bang. Oh, seperti itu kah? Wah, baguslah. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan, dari rakyat untuk rakyat. Wah, betul. Bang, nyenggolnya jangan terlalu pedas, Bang. Nanti abang disuruh klarifikasi kayak Mbak Novi. Wah, kita kembali ke tempat yang tadi. Aku harap teman-teman jangan bosan ya lihat channel ini, dan mohon maaf kalau nggak bisa ngajak kalian ke kota gitu. Karena tempatku tuh terlalu jauh dari kota. Tapi suatu saat nanti bakalan pindah juga, bentar lagi bakalan pindah juga. Cuman bakalan pulang dulu ke Indonesia. Gitu. Dan bakalan pindah di daerah kota lah gitu. Dan setelah itu bakalan ngajak kalian terus explore di tempat-tempat yang memang ikoniknya Jepang gitu ya. Sabar aja. Semua itu ada waktunya teman-teman ya. Dan semua itu ada gilirannya. Balik ke tempat yang tadi ya. Wah, akhirnya tadi nanjak banget. Wah, nemu jembatan ini lagi nih. Seperti yang aku bilang tadi juga ya teman-teman ya. Semua itu pasti ada gilirannya. Semua itu juga pasti ada masanya ketika kita mau. Makanya jangan khawatir buat teman-teman yang merintis apapun dari awal. Pasti bakalan nemu titik cerah di suatu saat nantinya ya. Jangan khawatir. Karena aku percaya teman-teman ya, kalau kita berusaha dengan keras dan giat, ikhlas, suatu saat nanti pasti diberikan hal yang pantas. Ya. Jadi jangan dari sekarang tuh malas-malas. Jangan malas. Ya. Meskipun semuanya menguras tenaga, yang namanya perjuangan ya nggak ada yang enak-enak ya. Makanya aku sabar-sabarin aja deh untuk sementara ini tinggal di desa yang pelosok ini, karena nanti juga bakalan pindah, bakalan enak juga lah insya Allah ya teman-teman ya. Selalu ikuti channel ini juga, kalian juga bisa lihat perkembangannya nanti, di mana tempat tinggalku nanti bakalan aku kasih tahu. Intinya aku bakalan pindah, cuman pulang dulu ke Indonesia gitu. Karena kenapa saya itu pulang, karena ada gebrakan besar yang membuat saya itu harus pindah. Apakah kalian tahu? Yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Mantap. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi Jepang, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa ku dari pelukmu, lalu kita kembali menabung rasa rindu. Dan ternyata tempat ini nyeremin banget. Maafkan soal suara ya kawan-kawan ya, karena saya juga bukan penyanyi. Ingin menghibur diri sendiri di tempat yang sepi ini. Karena kalau tidak ada orang yang bisa menghibur kalian, kalian bisa menghibur diri kalian sendiri. Ya dengan cara nyanyi-nyanyi sendiri, mencari hobi yang bagus, dan jangan pernah merugikan orang lain. Wah, apakah saya akan bakal maju? Ya, begitulah cara saya untuk menghibur diri sendiri, guys. Jangan pernah rugikan orang lain ya dengan hobi-hobi kita. Alhamdulillah udah nyampe di Karoto. Ini nama desanya tuh Karoto. Nice. Insya Allah sebelum pulang bakalan kesini lagi, bakalan ke Izumi-san lagi, penjual okonomiyaki yang enak itu. Bakalan terus dijajal sih okonomiyakinya karena seenak itu. Mantap. Dan rata-rata orang yang punya rumah ini juga orang tua ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berharap di sini tuh ada cewek-cewek manis ya. Di sini tuh orang tua KB. Nggak ada cewek-cewek
manis lah gitu. Ah, ini mobil paket nih, mobil paket. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku selalu menunggumu.